Halo, perkenalkan, nama saya Sepania Kesita Maharani Manulang. Biasanya dipanggil Sepania. Saya dari kelas Agraria D, Universitas Kristen Indonesia, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Diana. Saat ini, saya ingin mengerjakan tugas hukum agraria dengan membuat video vlog untuk nilai UTS dengan isi peralihan hak atas tanah sementara, yaitu pemberian HGB, hak guna bangunan, atau HP, hak pakai di atas hak milik. Saat ini akan saya mulai penjelasan saya tentang pemberian HGB atau HP di atas hak milik. Jadi sebelumnya HGB ini adalah hak guna bangunan dan HP adalah hak pakai. Dalam pasal 37 PP nomor 18 tahun 2021 perihal hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah dijelaskan tentang hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan dan hak guna bangunan di atas tanah hak milik. Hak guna bangunan di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan diberikan tenggang waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun dan dapat diperbaharui 30 tahun. Hal ini bisa dilihat pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 28 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6630. Lalu, bagi hak guna bangunan di atas tanah hak milik diberikan tenggang waktu 30 tahun dan dapat diperbaharui dengan APHGB di atas hak milik. Hal ini bisa dilihat pada pasal 37 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Lalu selanjutnya, hak guna bangunan di atas tanah negara diberikan dengan keputusan menteri. Hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan menteri berdasarkan persetujuan pemegang hak pengelolaan. Hak guna bangunan di atas tanah hak milik terjadi melalui pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Hal ini bisa dilihat pada pasal 38 ayat 1, 2, dan 3 pada Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Hak guna bangunan atas tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik terjadi sejak didaftar oleh kantor pertanahan.
Hak guna bangunan atas tanah hak milik mengikat kepada pihak ketiga pasca didaftarkan oleh kantor pertanahan. Jadi kantor pertanahan ini bisa didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Contohnya misalnya saya bertempat tinggal di Jakarta Selatan, saya bisa mendaftarkan hal tersebut di kantor pertanahan sektor Jakarta Selatan. Dan pemberian hak guna bangunan di atas tanah hak milik pada dasarnya merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pemegang hak milik atas tanah miliknya. Karena itu, dilakukan suatu perjanjian antara pemegang hak milik dan calon pemegang hak guna bangunan yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Selanjutnya, akta pemberian HGB atau hak guna bangunan atau HP, hak pakai, hak milik, tanah hak milik sejatinya telah diatur lebih dahulu dalam Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 97 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Akta tanah yang dibuat oleh PPAT untuk dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah adalah yang G. Akta pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik. H. Akta pemberian hak pakai atas tanah hak milik. Selanjutnya, terhadap pembebanan atau pemberian hak guna bangunan atau hak pakai HP atas hak milik harus didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Seperti yang sudah saya jelaskan, itu sesuai dengan di mana tempat kita berada mendaftarkan HGB HP kita oleh pemegang hak milik atau penerima HGB atau HP dengan melampirkan A. Surat permohonan pendaftaran HGB atau HP atas hak milik, B. SHM sertifikat hak milik yang dibebankan dengan HGB atau HP. Ketiga, yang C, akta PPAT atau akta pejabat pembuat akta tanah. Yang D, identitas penerima HGB atau HP. Yang E, surat kuasa tertulis dari pemohon apabila permohonan tersebut diajukan oleh orang lain. Yang F, bukti pelunasan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 perihal bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam hal bea tersebut terutang. Yang G, bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 48 Tahun 1994 dan PP Nomor 27 Tahun 1996 dalam hal pajak tersebut terhutang.
hal lampiran ini bisa dilihat pada pasal 120 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Lalu selanjutnya, pendaftaran pembebanan hak tersebut dicatat dalam buku tanah hak atas tanah melalui kolom yang telah disediakan dengan kalimat hak atas tanah ini dibebankan dengan hak guna bangunan atau hak pakai berdasarkan Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, nomor, tanggal, atas nama yang dibuat oleh PPAT dan didaftarkan sebagai hak guna bangunan atau hak pakai nomor. Nah, setelah kalimat tersebut, ada pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang dalam menandatangani buku tanah ketika waktu pencatatan dan cap dinas kantor pertanahan yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat pada pasal 120 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh hak pemberian Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atau hak pakai atas hak milik. Nah, selanjutnya saya memiliki contoh Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atas hak milik. Nah, di sini tertera bisa kita lihat ada kop suratnya pejabat pembuat akta tanah PPAT Siska Norapinem SH MKN. Dia bekerja di daerah Kabupaten Badung. Dalam akta ini tertera judulnya Akta Pemberian Hak Guna Bangunan atas hak milik, dan ada nomor dari akta tersebut 12/2020. Nah, ini di lembar pertama bisa kita lihat ada penjelasan pada hari ini, Senin, tanggal 23 bulan Maret tahun 2020, hadir di hadapan saya Siska Norapinem, sarjana hukum magister kenotariatan yang berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2012 nomor 100/Cap 17.3 X 2012 diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT. Nah, dalam lembaran pertama ini juga ada Tuan Iwayan Sudarma yang notabene adalah sebagai penjual dan selanjutnya akan disebut sebagai pihak pertama. Nah, selanjutnya di lembar keduanya di sini ada penjelasan, ada Tuan I Bagus Wardana, dia ini sebagai pembeli yang selanjutnya akan disebut pihak kedua. Nah, di sini juga di lembar kedua dijelaskan ada surat ukur tanggal 10 Maret 2011 tentang bidang tanah, juga ada nomor identifikasi bidang tanah, dan juga surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan SPPT PBB. Nah, itu juga ada provinsi, kabupaten, ada penjelasan di mana letak dari si tanahnya.
Selanjutnya di lembar ketiga ini terdapat penjelasan syarat, terus pasal-pasalnya. Ini di lembar kelima ada penjelasan tentang lanjutan dari pasal 1, syarat-syaratnya, persetujuan dari kedua belah pihak. Nah, di halaman 5-nya, tadi halaman 4 dan halaman 5-nya itu tertera lanjutan persetujuan, yaitu ada pasal 2, 3, 4, dan 5. Di sini juga dijelaskan bahwa ada objek pemberian hak dan lain-lain. Di lembar ke-6 ini ada pasal 6 yang isinya biaya pembuatan akta ini, uang saksi, dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh, dan akhirnya hadir juga di hadapan saya PPAT yang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan disebutkan pada akhir akta ini. Jadi di lembaran 6 ini ada saksi beberapa pihak, yaitu yang pertama Nyonya Mirna, sarjana hukum, lahir di Bali pada tanggal 4 bulan 3 1980, dan ini berlaku seumur hidup. Terus ada juga Nyonya Belinda. Jadi mereka berdua sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak pertama dan kedua tersebut di atas akta ini ditandatangani atau dicap. Jadi ini adalah lembar ke. Nah, di lembaran ke-7 ini adalah lembar terakhir penjelasan bahwa ibu pihak pertama, pihak kedua, para saksi dan PPAT itu sebanyak 2 rangkap asli, yaitu 1 rangkap lembar pertama disimpan di kantor oleh PPAT-nya, dan 1 lagi rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi untuk keperluan pendaftaran hak guna bangunan hak pakai yang diberikan dengan akta ini. Nah, seperti itu di lembar ke-7. Nah, ini adalah yang saya berikan. Nah, tadi adalah penjelasan saya tentang hak guna bangunan atau hak pakai. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Ibu Diana untuk nilai UTS saya. Saya memohon maaf jika ada kalimat atau penjelasan yang salah dan kurang berkenan. Jadi saat ini akan saya tutup video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.